Jadi kalau kita lihat ada orang ngomong A sampai Z, lagi-lagi yang diomongin adalah amalnya. Itu saya tuh, saya gitu. Oh itu mah apaan? Itu akhirnya saya beginiin tuh. Itu tahu nggak tuh? Itu saya tuh. Waktu itu saya tahun sekian begitu. Waktu ketemu dia kan nggak bisa begitu. Saya lagi, saya amal saya, amal aku. Ya Allah, gitu ya. Itu berarti dia bukan termasuk arifin. Nah, dia bukan termasuk orang yang arif billah. Orang yang banyak cerita diri sendiri itu bukan orang yang arif billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam ya. Sebelum kita memasuki, kita ingat-ingat dulu nih. Di sebelumnya, waktu-waktu yang sudah pernah kita lewati, coba ingat perbuatan yang besar, amal ibadah yang besar. Coba kita ingat-ingat ya. Ibadah yang besar yang kira-kira pahalanya banyak, yang bahkan kita begitu kagum terhadap ibadah itu. Oke, udah ya? Nah, udah ya. Bapak Ibu, yang kira-kira kita bisa andalkan tuh ibadah itu, karena pahalanya besar, kita sendiri ingat terus, bahkan mungkin kita cerita kepada orang-orang. Dan ibadah yang kita andalkan itulah ibadah yang tak bisa diandalkan. Jadi ibadah yang kita ingat itu nggak bisa diandelin tuh. Nah itu. Jadi amal yang diandalkan apa? Amal yang dilupakan. Nah itu ya. Jadi yang kita ingat-ingat terus, ini nggak bisa diandelin menurut hikmah ke-50. Nah itu ya. Maka mari kita lupakan amal kita. Memasuki tahun baru Hijriah, kita belajar melupakan. Caranya bagaimana? Nanti jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita lupakan. Nah, kita lanjutin dalam hikmah yang ke-50 ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, beliau berkata, la amala, tidak ada amal arja yang lebih diharapkan, lebih diandalkan, lil qulubi, bagi kolbu. Dalam redaksi lain, lil qabuli, untuk menjadi amal yang diterima. Min amalin, daripada amal, yaghibu, yang ghoba, yang gaib, hilang angka darimu, syuhuduhu, menyaksikan amal itu, wayuh taqoru, dan terhina indaka, di sisimu, wujuduhu, wujudnya amal itu. Enggak ada amal yang lebih bisa diharapkan daripada amal yang hilang dari perhatian kita, daripada amal yang kita sendiri menghinakan. Jadi kalau kita ingin amal kita adalah amal yang bisa diandalkan, maka caranya lupakan dan hinakan. Nah itu ya. Ini unik nih. Jadi amal yang kita andalkan justru itulah amal yang tidak bisa diandalkan itu. Tetapi amal yang kita lupakan bisa jadi itu amal yang bisa diandalkan. Jadi syaratnya amal yang bisa diandalkan itu dua. Pertama dilupakan, yang kedua dihinakan. Tuh kan? Jadi kita sendiri udah lupa sama amal itu. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ada sebuah amal yang kita ingat-ingat, yang kita saksikan terus, kita bahkan ingat aja nggak cukup, cerita-cerita gitu kan? Nah itu sebenarnya amal yang nggak bisa diandalkan. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Jadi syaratnya dua. Apa? Yang pertama lupakan, yang kedua hinakan. Oke, kita lihat. Wah, ada yang kenal nggak? Habib ya, Nurmagomedov. Kenapa kita lupakan? Nah, jadi dilupakan itu bukan karena kecil, tetapi dilupakan itu karena kita menganggap yang melakukan itu adalah Allah.
Semua kebaikan kita semua adalah taufik hidayah dari Allah. Jadi yang hebat siapa? Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupakan itu karena apa? Oh itu amal Allah, itu ibadah Allah yang menciptakan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kalian perbuat. Maka kadang-kadang ada mubalik, ustadz berkata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri sendiri. Nah itulah, itu adalah sebuah kalimat untuk tidak mengakui amal kita. Karena amal semakin diakui, ini merupakan hijab. Jadi kalau kita mengakui amal kita itu hijab. Kenapa? Karena amal yang tersebut, amal yang kita akui itu adalah amal yang memiliki potensi ujub, riya dan lain-lain. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita anggap amal kita adalah amal kita, nah ini lucu ya, menganggap amal kita adalah amal kita. Ini hijab itu teman-teman. Tetapi ketika kita menganggap bahwa amal kita ini adalah, oh ini taufik dan hidayah dari Allah. Dari mana? Kok semuanya Allah? Iya, visi kita dari Allah, waktu kita yang ngasih Allah, kesempatan kita yang memberikan Allah, hidayah juga dari Allah, ilmu yang kita punya juga dari Allah. Terus kita hebatnya di mana tuh? Apa syarat sebuah amal? Katakanlah orang kalau beramal itu, satu, ada fisiknya. Yang kedua, ada waktunya. Waktu sama kesempatan mirip ya? Iya samalah, anggaplah dia lah ya. Yang ketiga ada hidayahnya. Yang keempat ada ilmunya. Apalagi unsur-unsur amal kira-kira? Katakanlah itu ya. Semuanya ada nggak yang milik kita tuh? Nggak ada. Semuanya dari Allah. Nah, jadi karena itu maka ketika kita beramal semua itu Allah. Ketika ada yang bagus, segala puji milik Allah. Ini Habib nggak ada apa-apanya, nih yang hebat, gitu kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau saya menuhankan diri saya, la ilaha illallah. Nah itu. Jadi patternnya sama, meniadakan dulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inil hamdu, enggak ada pujian illa lillah, kecuali milik Allah. La ilaha illallah. Itu ya. Ini gesturnya Habib itu adalah gesture yang mengajarkan tauhid. Ini mah apa? Nih tuh yang hebat ini. Ini enggak bisa memastikan kemenangan, enggak bisa. Nih yang bisa menjamin. Ini enggak punya apa-apa, nih yang nolong. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Itu ya. Ini generasi ini nggak paham ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin tentang amal kita, dan mudah-mudahan nanti kita ada waktu kita baca doa akhir tahun ya, sebelum maghrib nanti kita lanjutin dulu. Nah kembali kepada bahwa segalanya ini adalah milik Allah. Maka ungkapan yang biasa kita baca adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu butir dalam zikir hataman itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau lagi zikir jangan begitu ya. Wah ini ajaran apa lagi nih gitu ya. Lagi zikir la haula wala quwwata, itu Habib aja biar yang begitu. Kita dalam hati aja begitunya. Malam ini, malam tahun baru, ada itikaf di Rawamangun mulai jam 9.30. Nah salah satunya adalah itikafnya bukan isinya tausiah, enggak. Kalau tausiah udah banyak. Lihat aja Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi
Hidayat Ustadz Abdul Latif. Nah itu ya, nah, itu udah banyak lah, tinggal ditonton aja tuh tausiah itu. Nah tapi itikafnya yang diperbanyak adalah zikir, hataman, la haulanya diperbanyak betul-betul supaya kita mengenolkan diri. Yang kemarin itu saya hebat, sebenarnya enggak la haula, enggak ada daya, wala quwata, enggak ada kekuatan illa billahil alil azim. Enggak ada kehebatan, enggak ada prestasi, enggak ada achievement, enggak ada rajin, enggak ada apa, semua itu Allah. Nah, itu kita nolkan diri kita. Inilah cara kita melupakan amal. Nah, itu ya. Kita lupakan amal kita, udah duku-duku, pisang-pisang. Dulu-dulu, sekarang-sekarang, buah jambu, buah rambutan, buah kedondong, buah duren. Itulah nama-nama buah-buahan ya. Ya sayang nih yang ahli buahnya lagi nggak ada ya. Iya nih, mana nih biasanya saya tengok. Kemarin ngasih foto, tau-taunya lagi di Suryalaya sama Pak Septian ya. Lalu WA saya, Ustadz di sini adem banget Ustadz, enak banget. Oh iya, memang sangat enak lah di sana berhari-hari. Coba deh ke Suryalaya nih, kayaknya betah banget. Nggak ada orang kayaknya nggak betah di sana tuh. Baru sholatnya aja udah nikmat, ziarah karena memang agak puncak, pemandangan juga indah, hati juga tenang, gitu kan? Bersih, masya Allah, itu betul-betul deh. Pokoknya kalau orang stres kadang-kadang nih, profesor stres lari ke situ, beberapa hari di situ stresnya hilang, sampai Jakarta lagi muncul lagi. Ya enggak lah ya, stresnya itu udah lebih baik. Nah jadi pemandangan jadi indah. Jadi teman-teman, pemandangan indah itu sebenarnya pengaruh utamanya karena hati kita. Kemarin saya datang ke tempat karyawan meninggal. Pemandangannya indah di rumah dia. Tapi karena lagi sumpek, kira-kira jadi indah nggak? Nggak indah, meskipun pemandangan indah lagi sumpek, ya gitu kan. Tetapi kalau hati kita lagi senang, begini aja tuh indah banget tuh. Apalagi pas begini dipoto, cepret. Ini pas dicepret ini ternyata indah gitu kan. Tergantung yang motonya gitu kan. Keren ya ternyata ya. Nah itu. Nah kembali kepada zikir kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau daya aja kita nggak punya milik Allah, upaya kita nggak punya milik Allah, lalu kita ngakunya di mana? Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Maka kita perbanyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hataman itu ada gitu ya. Nah, diperbanyak. Kita lanjutin bahwa apa yang kita perbuat, wa ma taufiqi illa billah. Tiada taufik bagiku kecuali ini dari Allah. Aku rajin, aku bisa ibadah karena taufik dari Allah. Nah itu ya, Bapak Ibu bisa ibadah, bisa zikir, bisa sholat jamaah karena taufik dari Allah. Nah itu semua itu Allah. Itu. Ini polanya juga sama. Dinegasikan dulu. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi gesturnya Habib Nurmagomedov itu artinya bisa banyak. Bisa la haula, bisa la ilaha illallah. Wa ma taufiqi illa billah. Nah, tak ada yang dapat menolong selain yang di sana itu ya. Nah, kita lanjutin lagi teman-teman. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sekiranya tidak ada karunia Allah wa rahmatuhu dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Enggak ada yang suci kolbunya selama-lamanya, tetapi Allah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita punya hati bersih, kalau kita punya akhlak bagus, kita kok tenang, kita kok jadi pandai bersyukur, kok kita jadi orang kok sabar, kok penyakit-penyakit kolbu nggak ada di kolbu kita. Jangan ngaku kita bisa membersihkan, jangan gitu. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah yang membuat kita bersih. Nah itu.
Maka kalau ada orang pandai bersyukur, alhamdulillah Allah ngasih taufik. Orang bisa sabar, alhamdulillah Allah kasih taufik. Orang hatinya tenang, alhamdulillah Allah kasih taufik. Jadi semua itu Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam potongan hadis yang versi panjangnya ada, versi panjangnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah itu ya. Tapi versi pendeknya ada hadisnya, Allahumma ya Allah la takilni, jangan serahkan aku pada diriku sendiri, ila nafsi kepada diriku, tarfata ainin walau sekejap mata. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa saya ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Nah itu ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu. Jadi kita ini nggak bisa apa-apa teman-teman, jangan ngaku-ngaku. Nah itu ya. Tadi ini ayatnya As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Nah itu, maka yang baik-baik datangnya dari Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok kita nggak boleh ngaku-ngaku? Kalau kita ngaku-ngaku ini kita namanya belagu, kita sombong, nggak ngaca, kita nggak malu. Kenapa? Ada chef, ada apa namanya? Bukan cecef ya, cecef. Ada waiter ngasih makan, nih makan nih nasi kebuli, gitu kan? Wah kebuli, gitu kan? Nah, sebelum kebuli ada apa namanya? Jus, gitu ya. Nah, ada semangka, gitu ya. Oh, ini nasi kebuli lah. Nah, pas nasi kebuli dikasih, dimakan, loh enak. Lalu kata si waiter itu, oh iya, saya yang masak, kata dia gitu kan. Oh, bukan hanya saya yang masak, itu cabai-cabai saya semua yang nanam tuh, gitu kan. Ayamnya saya yang nangkep, gitu kan. Ya Allah. Padahal dia cuma nganterin. Dia ngaku ayam nangkep dia, cabai yang nanam dia, apa namanya, beras yang nanam dia, itu bumbu-bumbu yang ngeramu dia, yang masak dia, padahal dia cuma nganterin. Nah ini namanya orang nggak tahu diri. Kita juga begitu teman-teman. Kalau kita ngaku-ngaku lah, emang fisik punya ente? Kapan ente beli fisik? Mana buktinya? Struk apa namanya, invoice-nya, kwitansi bahwa ente beli fisik dari Allah, gitu kan? Emang ilmu dari ente? Bukan, ilmu dari Allah. Banyak orang belajar tapi nggak dapat ilmu. Nah, emang hidayah punya ente? Kapan ente belinya? Mana kwitansinya ente beli hidayah dari Allah? Nggak ada, milik Allah semua. Kita nggak punya kepemilikan. Ini mana nih apa namanya, surat tanda kepemilikan gitu kan? Buku BPKB apa kepanjangannya? Buku apa? Kepemilikan gitu ya. BPP-nya apa tuh? Bukti pemilikan kendaraan bermotor gitu ya. Kendaraan bermotor ada bukti pemilikannya, meskipun itu ya secara syariat aja lah. Fisik kita mana nih? BPKB-nya bahwa itu milik kita, itu dari Allah. Jadi loh kok ngaku hidayah juga dari Allah, ilmu dari Allah, ngaku. Nah itu ya. Jadi sama dengan waiter, dia ngaku petani. Ini saya yang nanam semua, ini saya yang masak semua. Ya Allah, itu. Ini namanya kita nggak tahu diri teman-teman. Nah jadi apa amal-amal kita yang merupakan kita aku-aku, kita inget-inget, bahkan kita cerita-ceritain, aduh udah deh hilang tuh. Bukan masalah ria-riaan, itu amal jadi kecil begitu. Karena ada rumusnya teman-teman. Rumusnya itu begini, amal disertai rendah hati, itu amal jadi tinggi. Nah itu ya. Rendah hati maksudnya apa? Itu Allah, semua itu Allah. Kamu hebat banget nyumbang sekian, itu Allah semua. Itu saya cuman ini aja, khalifah Allah di muka bumi. Saya cuman nyalurin aja, gitu kan? Dia nggak merasa sombong, dia merasa rendah hati. Tapi kan itu uang gede banget. Uang juga dari Allah, ilmu dari Allah, hidayah dari Allah. Enggak, saya nggak apa-apa. Saya cuman diperjalankan aja sama Allah.
Allah kok ngelibatin saya, dijorokin sama Allah gitu kan. Nah itu orang yang beramal dengan rendah hati, nilainya tinggi. Nah itu amal disertai tinggi hati, nilainya rendah. Itu kalau bukan gue itu siapa lo kira gitu? Siapa yuk? Ini orang ini gitu kan. Itu bahasa Portugalnya nyong jare, saya gue katanya apa ya gitu kan. Gue semua tuh kalau nggak ada gue. Nah itu kalau nggak ada saya, semua itu saya, itu kan. Emang siapa kalau bukan saya? Nah ini narasi-narasi yang membuat amal itu jadi kecil. Kalau riya hilang, kalau mengaku tinggi rendah. Nah itu ya, akhirnya karena rendah nggak bisa diandalkan. Maka itulah amalan yang kita andalkan adalah amalan yang justru tidak bisa diandalkan. Nah, pas di akhirat, ya Allah, aku dulu nyumbang sekian M dalam bentuk jus, gitu kan? Nah, itu. Tetapi mana ya Allah amalnya, pas dilihat ternyata kecil amalnya. Ya Allah kok kecil banget? Iya kan kamu cerita-cerita sama orang-orang. Gara-gara kamu cerita-cerita, amal yang tinggi jadi bernilai rendah. Nah, karena habis beramal dia tinggi hati. Tuh, ya Allah, itulah yang namanya hati, teman-teman ya. Kemarin kan pertemuan yang kemarin kita udah bahas, dosa kecil disertai tinggi hati itu jadi besar. Diingetin kagak nurut, itu mah urusan kecil, dosa kecil biasa, di sini mah dosa begitu, gitu kan? Jangan diremehkan. Akhirnya dosa jadi besar. Tetapi ketika dosa besar disertai rendah hati, iya nih, ya Allah, saya masih belum bisa meninggalkan maksiat itu, ya Allah, pengen banget. Tapi belum bisa-bisa, ya Allah, iya saya dosanya banyak. Itu dosa besar jadi kecil. Jadi intinya faktor yang membuat tinggi, rendah, besar, kecil itu ternyata adalah hati. Nah itu, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad dan rupamu, yang Allah lihat hatimu. Karena kalau hatinya benar, amal kecil jadi gede. Tuh itu. Maka lagi-lagi kita nih benahi hati kita, ya Allah, ini sombong, tinggi hati, gitu kan? Ini yang perlu kita benahi. Karena apa? Ini penentu tinggi rendahnya amal kita. Itu. Jadi kalau udah sombong, meskipun amalnya segudang, selangit, segunung, itu kecil semua tuh orang sombong tuh. Maka rugi banget orang tuh kalau sombong tuh, rugi banget. Amal segunung hanya kecil. Tetapi orang yang rendah hati, amal kecil itu nilainya segunung. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kajian-kajian hikam ini adalah memberikan kunci-kunci kepada kita. Kunci bagaimana supaya amal ini jadi nilainya tinggi. Seandainya dosa besar, bagaimana supaya nilainya kecil. Nah itu kan, inilah ilmu tentang kolbu, ilmu tentang hati. Itulah ilmu tasawuf. Itu ya. Jadi belajar tasawuf ini kira-kira penting atau penting banget? Penting banget. Itu ya. Ya Allah, itu. Yang belajar tasawuf aja belum tentu bisa ngamalin, gitu kan? Ya apalagi kita nggak mempelajari, nggak membahas. Ya Allah, probability-nya makin rendah, makin kecil kemungkinan-kemungkinan itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sering ngaku-ngaku amal, bukan punya sendiri, di aku, gitu kan? Ini contohnya nih, gitu kan? Ini sok, gitu kan? Padahal bukan punya dia. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kembali kepada slide ini. Kalau ngaku-ngaku itu berarti kita tinggi hati. Itu ya, itu kan punya gue. Mending ngaku punya dia, punya orang di aku. Ya Allah, itu ya. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mengaku amal itu dia nggak sopan, nggak sopan kepada Allah. Nah itu. Nah karena semua itu milik Allah, di aku. Nah itu ya, jus gitu kan. Padahal yang bikin Mas Bahrun gitu ya, tapi yang lain ngaku gitu. Ini kata Mas Bahrun kan saya yang milih gitu. Nah ini tapi nggak ada Mas Bahrun, siapa yang milih semangka ya? Oke, kita lanjutin aja teman-teman. Jadi ngaku-ngaku itu nggak benar.
Kembali kepada rumus amal yang akan diandalkan. Yang pertama dilupakan, yang kedua dihinakan. Ketika kita melupakan itu dengan cara bahwa semua itu milik Allah, kita hanya diperjalankan, kita hanya dilibatkan. Wah hebat, udah dakwah, udah mengislamkan orang ratusan, bukan, Allah hanya melibatkan saya, gitu. Itu hebat, kamu bisa ceramahnya luar biasa, bukan, Allah cuma melibatkan saya. Allah sayang kepada bapak ibu, gitu kan? Maka Allah memberikan pemahaman kepada bapak ibu, barangkali melalui guru, melalui dosen, melalui ustadz dan lain sebagainya. Hakikatnya Allah yang ngasih. Ustadz gimana? Ustadz cuma dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dihinakan. Udah diperjalankan oleh Allah, kita dilibatkan oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih fisik sama Allah. Ketika melaksanakan pekerjaan itu, amal itu masih banyak cacatnya. Cacat itulah bagian kita. Nah, dihinakan. Kita kalau ngasih kepada Allah, ya kita ini kayak ngasih kepada raja, ngasih pakaian yang lusuh, begitu kan? Masa kita mau sombong? Maka Sayyid Ahmad Badawi berkata, orang yang mengenal Allah, arifin, nah ini ya, orang-orang arifin, orang-orang yang kenal Allah, malu menyebut amalnya. Sebagaimana orang miskin malu menyombongkan baju robeknya. Jadi kalau kita lihat ada orang ngomong A sampai Z, lagi-lagi yang diomongin adalah amalnya. Itu saya tuh, saya gitu. Oh itu mah apaan? Itu akhirnya saya beginiin tuh. Itu tahu nggak tuh? Itu saya tuh. Waktu itu saya tahun sekian begitu. Waktu ketemu dia kan nggak bisa begitu. Saya lagi, saya amal saya amal aku. Ya Allah, gitu ya. Itu berarti dia bukan termasuk arifin. Nah, dia bukan termasuk orang yang arif billah. Orang yang banyak cerita diri sendiri itu bukan orang yang arif billah. Nah, kalau kita lihat baca kuliah subuhnya Pangarsa Abah, itu enggak cerita diri sendiri. Abah bangun Suryalaya gitu kan, dulu dari nol, setelah Abah datang Suryalaya. Enggak ada yang begitu tuh. Ayo kita perbanyak zikir, sing seueur dikirna, perkuat zikir kita sampai zikir ini menyinari kolbu, gitu kan? Sampai berbuah kepada akhlakul karimah. Itu ceritanya zikir, begitu kan? Enggak cerita ini saya. Nah, orang kayak begitu itu tanda bahwa dia bukan orang arif billah. Karena orang yang arif billah malu, ya Allah, aku cerita-cerita itu kan semua Engkau ya Allah, gitu kan? Iya. Maka ketika dia cerita pun dalam rangka menceritakan anugerah Allah. Nah, itu baru wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah silakan disampaikan, silakan diceritakan. Ini tahadus bin nikmah, ini bukan saya, ini bukan hebatnya saya. Ini saya lagi menceritakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Nah, itu ya. Jadi dihilangkan la haula wala quwata illa billah. Dinolkan dulu dirinya. Ini bukan hebatnya saya lagi menceritakan betapa Allah itu maha ini, betapa Allah ini maha ini dan lain sebagainya. Nah, narasinya juga beda, diksinya juga beda. Enggak menyombongkan nih gitu, tapi itu Allah gitu kan. Ini enggak ada apa-apa. Intinya itu tuh. Intinya kayak Habib. Nah, itu intinya tuh. Sesi kali ini intinya, nah itu, ini nggak ada Allah. Seandainya cerita pengalaman masa lalu, dulu saya pernah begini, masya Allah, alhamdulillah, untung Allah kasih gitu. Kalau nggak Allah nggak kasih orang, Allah semua, mulutnya isinya Allah, dikit-dikit Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah, masya Allah. Itu ya ciri-ciri orang yang rendah hati. Itu mulutnya dikit-dikit Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah, Allah titipkan. Nah, diksinya beda teman-teman. Saya punya rumah 10, tapi beda dengan Allah titipkan saya rumah 10, gitu kan? Bukan alhamdulillah saya jadi juga, bukan saya jadi peserta terbaik, bukan alhamdulillah Allah takdirkan saya jadi peserta terbaik. Allah lagi, kita akhirnya jadi objek.
itulah diperjalankan. Diperjalankan kan objek. Kayak mobil-mobilan di jalan-jalanin, ngeng 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 gitu kan. Itu lagi diperjalankan tuh. Kita juga begitu. Kita merasa diperjalankan. Kalau kita pintar, alhamdulillah Allah titipkan ilmu. Kalau kita punya harta, alhamdulillah Allah titipkan harta. Kalau kita berprestasi, alhamdulillah Allah takdirkan, gitu kan? Jadi isinya alhamdulillah Allah takdirkan dengan kuasa Allah. Nah, itu Allah titipkan. Isinya mulutnya itu tuh. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutin ya teman-teman ya. Ada rumus berikutnya nih. Ini udah ya. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara ringkas ini di hikmah ini, yang pertama yang benar dari Allah, yang salah dari kita, yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Allah sudah perjalankan, kita masih banyak cacatnya. Udah di ngeng ngeng ngeng, peletak gitu kan? Itu jatah kita, itulah bagian kita, cacat kita. Maka yang baik-baik itu Allah semua tuh, kita lupakan itu semua Allah. Yang cacat-cacat itulah kita tuh. Nah itu ya, udah digerakkan masih nggak benar juga. Nah itulah kita. Nah maka teman-teman, amal yang terbaik, amal yang dikerjakan tapi dilupakan. Saya pengen ngelupain amal, gimana caranya? Nggak beramal gitu ya, bukan begitu. Tapi amal tetap dikerjakan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutin dengan berikutnya. Jadi karena waktunya juga udah hampir habis, langsung pada kesimpulan aja. Nah kesimpulannya adalah yang pertama, amal semakin diandalkan, semakin tidak bisa diandalkan. Semakin dilupakan, semakin bisa diandalkan. Amal dilupakan bukan karena kecil, tapi karena kita melihat bahwa kita hanya objek yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hebat Allah, yang benar dari Allah, yang salah dari kita, yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Udah diperjalankan oleh Allah, masih saja banyak cacatnya. Cacat itulah bagian kita, itu ya. Jadi lupakan, hinakan. Itulah amal yang nanti di akhirat bakal gede pahalanya tuh, itu ya. Kadang amal orang dianggap sepele, amal sendiri dianggap besar. Amal orang dianggap cacat, amal sendiri dianggap sempurna. Bukan orang tasawuf yang begini. Amal orang dihina, amal sendiri dipuja. Itu amal orang bid'ah, musyrik, kafir, sesat. Nih paling sesuai sunnah Rasul. Nah itu ya, itu amal orang dihina semua, amal sendiri dipuja. Tuh, kalau tasawuf nggak begitu, itu bagus. Ini yang jelek nih, yang jelek yang ini nih. Gitu. Itu kalau tasawuf nunjuknya kepada diri sendiri. Jadi intinya semoga Allah perjalankan kita, Allah sempurnakan kebaikan kita. Maka di dalam sebuah doa, kalau di Suryalaya ada sebuah doa, doanya adalah Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Artinya apa? Ya Allah mudahkan kami, jangan engkau persulit kami. Ya Allah sempurnakanlah amal-amal kami dengan kebaikan. Nah, sempurnakan amal-amal kami dengan baik. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halum ta'alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubah minhu ba'da jara'ati ala maksiatik.
Allahumma inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltuhu fiha mimma tardah wa wa'adtani alaih as-sawaba fas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya setelah membaca sholawat ini kita berkata kepada Allah, ma amiltu fi hadhihi sana, apa yang aku perbuat di tahun ini yang engkau larang tetapi aku belum bertaubat kepada engkau dan engkau belum ridho, engkau belum melupakan, engkau pun masih sabar terhadapku padahal engkau bisa menghukumku, engkau sudah mengajakku untuk bertaubat tetapi aku masih berani aja melakukan maksiat, maka ampuni aku ya Allah. Itu ya. Dan apa yang aku perbuat dari apa yang engkau ridhoi dan engkau janjikan pahala, maka aku minta ya Allah ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, terimalah amal ibadah kami di tahun kemarin itu ya Allah. Wala taqta rajai minka ya Karim, jangan engkau putus harapanku dari engkau ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.